Renggang dia punya tulang rusuk dari pembaringan di malam hari. Tidak tenang dia tidur di malam hari. Yad'una rabbahum. Kalau dia belum bangun untuk berdoa kepada Tuhan mereka. Dengan yang kita kenal dengan salat lain. Alladzina yubituna li rabbihim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yubituna li rabbihim sujada wa qiyama. Yang sibuk mengisi malam harinya dengan sujud dan berdiri liwat salat lain. Ini ciri yang tidak bisa ditutup-tutupi, Bapak dan saudara-saudara. Ini ayat. Statement yang cukup eksplisit, kata orang yang cukup tegas. Tidak perlu ditakwil-takwilkan. Bukan interpretasi, bukan tafsiran. Makna. Bahwa innama yang dikatakan orang beriman kepada ayat Allah yang tatajafa junubum anil madaji, yang tidak tenang tidur di malam hari sebelum dia bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menyerahkan sebagian hartanya sebagai wujud daripada kesadaran gelombang arus dan badai iman yang ada dalam dirinya. Mari kita coba renungkan hal ini. Sudah sejauh mana ini iman kita membuat kita gelisah di malam hari kalau belum bangun salat lain. Ini bukan tafsir, ini bukan interpretasi, bukan takwil-takwilan. Mana yang eksplisit, mana yang tajam. Mungkin kita berkata, kenapa ulama jarang menerangkan? Barangkali juga memang dia tidak salah lain. Kenapa ini tidak dikonsumsikan sejak dulu-dulu? Kenapa tidak dimasukkan di dalam kajian ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam? Kenapa bukan ini dibisikkan di dalam kajian tarekat di tengah malam di dalam kelambu? Kenapa bukan ini dijadikan materi khutbah? Kenapa bukan ini diselesaikan sebelum babul miyah kitabut tahara? Kenapa bukan ciri orang beriman yang didahulukan? Supaya jangan kita menipu diri. Salat juga padahal kita tanpa iman. Itulah sebabnya kita rasakan kadang ibadah ini begitu berat, kadang jadi beban, apalagi sampai merasakan kenikmatannya. Luar biasa, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi betapa pentingnya salat lain ini. Dengan tegas Nabi berkata, salat di masjidku dapat pahala dan nilai 100.000 kali lipat dibandingkan dengan salat di masjid-masjid yang lain. 10.000. Tapi salat di Masjidil Haram 100.000. Tapi salat di medan jihad bukan 10.000, bukan 100.000, tapi 2 jutaan. Kalau salat di medan jihad lebih tinggi daripada salat di Masjidil Haram. Nabi selanjutnya berkata, "Waqsaru min zalika kullu." Yang lebih banyak lagi daripada itu semua. Rak'atani yusallihimal abdu fi jawfil lail. Waqsaru min zalika kullu. Yang lebih banyak daripada itu semua, rak'atani yusallihimal abdu fi jawfil lail. 2 rakaat di tengah malam. Lebih hebat daripada salat di Masjid Nabawi. Lebih hebat daripada salat di Masjidil Haram. Malah lebih hebat daripada salat di front, di jihad fisabilillah yang berkuah darah dan menyabun nyawa. Lebih hebat. Rak'atani yusallihima fi jawfil lail. 2 rakaat. Di tengah malam. Sebab tidak gampang sidang Jumat, sidang jamaah. Tidak gampang bangun di tengah malam itu, tidak gampang. Setan tidak mungkin diam. Dia tahu betul kalau umat Islam ini bangun salat lain, setan akan kehilangan kapling. Setan akan kehilangan makanan. Sebab banyak hadis yang menerangkan kemuliaan orang Islam itu pada salat tengah malam.
Kalau ini sudah runtuh-runtuh harganya orang Islam itu, runtuh. Tidak ada lagi kualitas, tidak ada lagi karisma, tidak ada pamor. Kalau umat Islam sudah tidak bangun salat lain, jangan harap dia akan punya dinamika, jangan harap dia akan punya pamor. Tidak kurang daripada 50 hadis-hadis yang sahih pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangkut masalah salat lain ini, yang penuh motivasi yang luar biasa, Bapak dan saudara-saudara. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan salat lain ini, betapa tinggi harganya itu. Walaupun yang tadi itu sebenarnya sudah luar biasa. Apalagi yang lebih hebat daripada salat di medan jihad? Lebih tinggi daripada salat di Masjidil Haram, lebih tinggi daripada salat di Masjid Nabawi. Tapi di lain kesempatan Nabi berkata, di lain kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ada 3 golongan yang di samping bukan saja dicintai oleh Allah, tapi dia akan disambut dengan tertawa dan gembira. Bayangkan, ditambah penekanan oleh Nabi, tertawa dan gembira. Sebab tidak selamanya tertawa itu bermakna gembira. Kadang juga ada orang disambut tertawa sinis. Kadang juga kita disambut tertawa, tapi mana tertawa itu ngolok, tertawa yang penuh makna yang macam-macam. Ditekankan Allah tertawa dan gembira. Di samping memang dia mencintai ketiga golongan itu. Golongan pertama, terasa memang wajar dia dicintai oleh Allah. Di dalam jihad fisabilillah, perang sementara berkecamuk, pasukan di garis depan, pasukan di front terdepan, yang tidak mati pada mundur, pemegang bendera menghilang, sudah roboh menjadi mayat bergelimpangan. Yang bernasib tidak roboh pada menghilang, mundur, lari. Dikala itu barisan belakang menerobos pasukan di depannya dan tampil ke depan, memberikan perlawanan yang gigih. Itu termasuk yang dicintai oleh Allah, disambut dengan gembira dan ketawa. Kita berkata dalam hati, wajar kalau ia mendapat perlakuan seperti itu. Tapi yang kedua, Bapak dan saudara-saudara, dan yang ketiga, sifatnya hampir sama. Itu yang kadang-kadang kita rasanya dongkol. Kok semudah itu dalam teori, kenapa seberat itu dalam pelaksanaan? Dikategorikan sama dengan pasukan yang di belakang menerobos maju ke depan, meneruskan perlawanan kepada orang kafir di front jihad fisabilillah, dikala pasukan terdepan sudah pada berantakan. Yaitu orang yang di tengah malam meninggalkan istri yang cantik di pembaringan, meninggalkan tempat tidur yang empuk, dikala jam-jam nyanyanya tidur, dia bangun salat lain, termasuk orang yang dicintai oleh Allah, disambut dengan tertawa dan gembira. Kita rasanya ngukur tidak seimbang. Bangun salat lain tidak ada juga nyawa yang melayang. Bangun salat lain bukan juga berkuah darah. Tidak ada desingan peluru yang lewat di atas telinga. Tidak ada kilatan pedang yang menyambar-jambar di depan hidung. Tidak ada juga mayat bergelimpangan yang menimbulkan rasa kecut dan takut. Kalau itu yang terjadi, lantas pasukan belakang maju ke depan, dikategorikan memang Allah cinta kepadanya dan disambut dengan ketawa dan gembira, wajar. Tapi ini bangun di tengah malam, meninggalkan istri yang cantik di pembaringan yang empuk pada jam-jam tidur yang nyenyak. Dia bangun, dikategorikan sama, juga disambut oleh Allah dengan gembira dan ketawa, dan termasuk yang dicintai oleh Allah. Sejauh itu rangsangan motivasi yang diberikan oleh Allah.
Sebenarnya Bapak dan saudara ini bukan sesuatu yang harus dibuat-buat. Begitu refleksi iman, begitu refleksi iman. Sama dengan yang ketiga. Dalam perjalanan musafir yang cukup melelahkan dan cukup bikin capek. Pada teman-temannya sudah pada rebah, tidak sadarkan diri karena lelah. Wajar dalam perjalanan. Dikala teman-teman pada mendengkur, pada ngorok, pada tidur, pada terlelap, gara-gara lelah dalam perjalanan, dia bangun salat lail. Ini yang ketiga yang dicintai oleh Allah, disambut dengan tertawa dan gembira. Sama dengan laki-laki meninggalkan istri yang cantik dan tempat tidur yang empuk di jam-jam nyenyaknya tidur, dia bangun salat lail. Nilainya di mata Allah sama dengan pasukan belakang yang maju menerobos dikala front terdepan sudah berantakan karena mati berkelimpangan dan karena takut. Bapak dan saudara-saudara, kenapa setinggi itu harganya diberikan? Masalahnya di sanalah kita memperlihatkan harga iman kita yang sebenarnya. Di sanalah kita mengkeleskan identifikasi mana yang mukmin dan mana yang tidak.